Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad H. Saya dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 9 Jeneponto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi geometri ruang. Dan sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Musa Haryanto SPD selaku guru pembimbing dalam mapel matematika karena telah memberikan arahan dan dorongan untuk melaksanakan tugas ini. Nah, saatnya untuk masuk ke materi. Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Baik, kita masuk ke materi. Terlebih dahulu yang harus kita ketahui yakni apa itu dimensi 3. Nah, dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut juga dengan bangun ruang. Dalam dimensi 3 ini, kita akan mempelajari konsep kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dalam sebuah bangunan 3 dimensi. Yang pertama, yakni kedudukan titik terhadap garis. A. Titik terletak pada garis, yang berarti titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. B. Titik berada di luar garis, yang berarti titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang terjadi karena yang pertama, bidang melalui titik. Yang kedua itu tidak berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis berada terletak pada bidang. Yang kedua, garis memotong atau menembus bidang. Dan yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. Dua bidang yang saling sejajar, yang berarti dua bidang saling sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. B. Dua bidang saling berpotongan. Dua bidang saling berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. C. Dua bidang yang saling berimpit. Dua bidang saling berimpit apabila setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B, atau setiap titik yang terletak pada bidang B juga terletak pada bidang A. Nah, setelah kita mengetahui apa itu dimensi 3, selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis dimensi 3. Nah, dimensi 3 itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama yakni bangun ruang sisi datar dan kedua bangun ruang sisi melengkung. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas bangun ruang sisi datar saja. Di dalam bangun ruang sisi datar, saya akan membahas tentang cara menggambar dan menghitung jarak dalam ruang dan juga cara menggambar dan menghitung sudut dalam ruang. Dalam konteks materi dimensi 3, terdapat banyak berbagai bangun ruang, tetapi yang akan saya bahas pada materi kali ini yakni hanya bangun ruang, kubus, balok, dan juga tabung. Bangun ruang yang pertama yakni kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi yang kongruen. Unsur-unsur pada kubus terdapat yang pertama yakni rusuk sebanyak 12 buah, titik sudut sebanyak 8 buah, diagonal ruang sebanyak 4 buah, bidang sisi sebanyak 6 buah, diagonal sisi sebanyak 12 buah, dan bidang diagonal sebanyak 6 buah. Selanjutnya, ada pun rumus-rumus yang berlaku untuk kubus, yakni untuk mencari volume, kita memakai rumus V sama dengan R akar 3. Untuk mencari luas permukaan, kita memakai rumus L sama dengan 6 R pangkat 2. Untuk mencari panjang diagonal sisi, yakni memakai rumus DS sama dengan R akar 2. Untuk mencari panjang diagonal ruang, kita memakai rumus DR sama dengan R akar 3. Untuk mencari luas bidang diagonal, kita memakai rumus L sama dengan R kuadrat akar 2. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Nah, pada materi menggambar dan menghitung jarak dalam ruang, saya mendapatkan contoh soal nomor 12 yang menyatakan bahwa pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, jarak garis BE ke bidang DCGH adalah. Nah, mari kita selesaikan. Pertama-tama kita gambar kubusnya. Nah, pada soal ini kita akan mencari jarak garis BE ke bidang DCGH. Kita lihat EB terletak di sisi depan kubus,
sedangkan DCGH merupakan bidang yang terletak pada sisi belakang kubus, sehingga antara garis BE dengan bidang DCGH itu saling sejajar. Maka dari itu, kita bisa mengambil salah satu titik pada garis EB. Misalkan kita ambil titik B. Kita akan mencari jaraknya pada bidang DCGH. Jarak itu harus tegak lurus. Jadi, kita cari dari titik B ke mana dari bidang DCGH yang tegak lurus. Perhatikan, kalau misalnya kita ambil garis B ke C, itu akan tegak lurus ke bidang DCGH. Oleh karena itu, jaraknya diwakilkan oleh panjang garis BC. Nah, panjang garis BC itu sama dengan panjang rusuknya. Panjang rusuk yakni 6 cm. Jadi jawabannya A yakni 6. Bangun ruang balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-sepasangnya kongruen. Pada balok terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yakni rusuk sebanyak 12 buah, bidang sisi sebanyak 6 buah, titik sudut sebanyak 8 buah, diagonal sisi sebanyak 12 buah, diagonal ruang sebanyak 4 buah, dan bidang diagonal sebanyak 6 buah. Pada balok terdapat juga rumus-rumus yang berlaku, yakni untuk mencari volume kita menggunakan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Yang kedua, untuk mencari luas permukaan kita menggunakan L sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah luas dikali tinggi. Yang ketiga, untuk mencari panjang diagonal ruang yakni DR sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pada materi menggambar dan menghitung sudut dalam ruang, saya mendapatkan soal nomor 12 yang menyatakan suatu balok ABCDFGH di mana AB sama dengan 3 cm, AD sama dengan 4 cm, dan AE sama dengan 6 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang ABCD dan BCHE, maka nilai cos A adalah... Nah, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Di soal, kita sudah diberitahui kalau AB itu sama dengan 3 cm, AD sama dengan 4 cm, AE sama dengan 6 cm. Kita juga sudah mengetahui bahwa alfa merupakan sudut antara bidang ABCD dan BCHF. Nah, yang ditanyakan di soal yakni nilai cos A jika alfa di dalam sudut antara bidang ABCD dan BCHF. Nah, di soal menyatakan bahwa alfa adalah sudut antara bidang ABCD dan BCHF. Berarti kita ketahui alfanya dekat B. Selanjutnya kita ke penyelesaiannya dengan teorema Pythagoras. Kita sudah melihat segitiga EAB. Karena yang belum kita ketahui nilainya itu sisi miring, maka kita mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Jadi, BE sama dengan akar AE kuadrat plus AB kuadrat. Kita masukkan nilainya, yakni BE sama dengan akar 6 pangkat 3 plus 3 kuadrat. Sama dengan 6 akar 3 yakni 36 dan 3 kuadrat yakni 9. Sama dengan akar 45. Akar 45 kita sederhanakan menjadi 3 akar 5. Karena akar 45 itu merupakan akar 9 kali 5. Jadi 9-nya itu mempunyai akar yakni 3. Jadi 3 akar 5. Selanjutnya kita cari cos A-nya. Kita ketahui bahwa cos A itu merupakan sisi samping per sisi miring. Atau di soal AB per BF. Jadi kita tinggal kasih masuk nilainya, yakni cos A sama dengan 3 per 3 akar 5. 3 akar 5 itu kita dapat barusan dari Pythagoras. Jadi hasilnya yakni 1 per akar 5. Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena hasilnya masih ada akar 5, maka kita harus rasionalkan untuk mendapatkan nilainya. Jadi kita rasionalkan dengan penyebutnya. Jadi cos A sama dengan 1 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. 1 kali akar 5 per akar 5 kali akar 5 kita dapat nilainya yakni 1/5 kali akar 5.
Selanjutnya bangun ruang tabung. Tabung atau silinder merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, pada tabung memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yakni yang pertama sisi alas dan sisi tutup, yang kedua yakni selimut tabung, yang ketiga pusat lingkaran, yang keempat diameter, dan yang kelima jari-jari, serta yang keenam yakni tinggi tabung. Rumus bangun ruang tabung. Yang pertama itu untuk mencari luas alas, yakni sama dengan luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Yang kedua yakni keliling alas tabung, yakni 2 kali pi kali r atau pi kali d. Selanjutnya yakni volume tabung sama dengan luas alas atau lingkaran kali tinggi sama dengan pi kali r2 kali t. Pi yaitu 3,14 atau 22/7, R yaitu rusuk, sedangkan D itu diameter atau 2 kali rusuk. Nah, pada materi bangun ruang tabung, saya memilih soal yang menyatakan bahwa volume tabung yang memiliki diameter 20 cm dan tinggi 35 cm adalah. Nah, pada soal sudah diterangkan bahwa diameternya yakni 20 cm, berarti R-nya sama dengan 20 cm dibagi 2, sama dengan 10 cm. Dan tinggi tabung yakni 35 cm. Yang ditanyakan yakni volume tabung. Rumus dari volume tabung yakni Pi kali R kuadrat dikali T. Pi-nya itu 22/7 kali R kuadratnya itu 10 kali 10, karena R-nya atau jari-jarinya sama dengan 10. Kali tingginya 35. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi 7, yakni 7 dan 35. Jadi 7-nya habis, sedangkan 35 sisa 5 sama dengan 5. Jadi 22 kali 10 kali 10 sama dengan 11.000. Nah, yang kita ketahui yakni 1 liter itu sama dengan 1000 cm akar 3. Jadi pada volume tabungnya yaitu volume tabung sama dengan 11.000 dibagi 1000 sama dengan 11 liter. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi geometri ruang. Mungkin video penjelasan kali ini sampai di sini saja, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya tutup video ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.